Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Amin. Judul khotbah hari ini adalah kehidupan yang ada tanda-tanda milik Yesus. Diambil dari Galatia 6 ayat 11 sampai 18. Sebagai pengantar, kita mengakhiri membahas tentang kitab Galatia sampai hari ini, dan kita akan membahas tentang kitab Yakobus mulai minggu depan. Kita harus memegang hal yang penting sambil merangkum kitab Galatia. Kita dapat merangkum 3 hal yang penting dari kitab Galatia. Yang pertama, tidak ada Injil yang lain selain Injil penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam Galatia 1 ayat 8 sampai 8, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Singkatnya, kita harus dengan jelas memahami keunikan, kemutlakan, dan kekekalan Injil Kristus. Dengan ini sebagai landasan platform, kita harus berdiri dengan teguh sebagai murid dari hanya keunikan dan penciptaan ulang. Yang kedua, kita harus berjuang dalam peperangan rohani melawan Injil yang rusak yang merasuki gereja. Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa seseorang dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan apapun. Secara khusus, Rasul Paulus menekankan bahwa kita tidak boleh lagi tunduk pada kuk hamba, kuk hukum dan agama. Dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya harap saudara jangan pernah lagi dikenakan kuk perhambaan dan menikmati secara nyata kebebasan sejati rohani yang diberikan Injil kepada saudara. Yang terakhir, yang ketiga, adalah bahwa kita dapat memenangkan peperangan rohani ketika kita menjalani hidup kita menurut Roh Kudus. Jangan tertipu oleh hal yang berasal dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Tetapi jalani hidup saudara oleh hal yang penting melalui hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Dalam Galatia 6 ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
menjalani hidup untuk inti rohani yang menyelamatkan jiwa-jiwa, dan menjalani hidup untuk penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa adalah nilai mutlak hidup kita dan harus menjadi sukacita terbesar bagi kita. Secara khusus dalam teks hari ini, Rasul Paulus bersaksi tentang satu jejak yang dia miliki kepada anggota gereja Galatia saat dia mengakhiri suratnya. Itu adalah tanda-tanda milik Yesus. Dikatakan bahwa tanda-tanda yang terukir di tubuhnya melalui penganiayaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang dia terima karena Yesus Kristus selama pelayanannya sebagai rasul sejauh ini mewakili hidupnya. Dan penekanan terakhir Paulus adalah agar jemaat Galatia menjalani kehidupan yang ada tanda-tanda milik Yesus. Kita pun harus hidup yang ada tanda-tanda milik Yesus. Sederhananya, ini mengacu pada setiap rangka kehidupan demi kebaikan Injil. Memberitakan Injil, setia pada jabatan yang dipercayakan di gereja, mengabdi sepenuh waktu dan materi untuk memperluaskan kerajaan Allah, itu semuanya menjadi tanda-tanda milik Yesus. Kehidupan yang ada tanda-tanda milik Yesus berkaitan dengan upah yang kekal. Semua pekerjaan yang telah saudara lakukan untuk Injil tidak pernah menjadi sia-sia. Itu adalah nilai tertinggi di mata Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan yang ada tanda-tanda milik Yesus dan yang ada bukti menerima upah tertinggi melalui firman hari ini. Pokok bahasan yang pertama adalah satu-satunya hal untuk bermegah. Dalam ayat 11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang besar kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Rasul Paulus memiliki penglihatan yang buruk. Jadi dia meminta orang lain untuk menulis suratnya. Siapa yang mendiktekan kitab Galatia tidak diketahui, tetapi surat-surat lainnya kebanyakan ditulis oleh Tikhikus yang menggantikan Paulus. Kemudian pada bagian terakhir, Paulus menulis dengan tangannya sendiri dalam huruf-huruf yang besar menggantikan tanda tangan bahwa surat ini miliknya. Di sini ada makna yang lebih dalam. Orang lain menulis untungnya karena dia memiliki penglihatan yang buruk, tetapi dia ingin menulisnya sendiri untuk menekankan pesan utama yang ingin dia sampaikan. Kita harus menerapkan teks yang Paulus tulis dengan hati yang berkehendak dalam hidup kita, dengan hati yang berwasiat kepada kita untuk menerima jawaban secara nyata. Dalam ayat 12 sampai 13, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Apa poin yang ingin Rasul katakan? Dengan kata lain, Injil dan agama adalah dua hal yang berbeda. Agama berpusat pada manusia, menekankan usaha dan kerja manusia. Sedangkan Injil berpusat pada Tuhan, bukan karena usaha dan kerja manusia, tetapi karena kasih karunia
dan rancangan secara total Tuhan. Pada saat itu ada upaya supaya Injil dijadikan sebagai agama oleh para legalis di gereja Galatia. Paulus menyebut para legalis ini sebagai mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri dan membanggakan diri dalam daging. Bagaimanapun tujuan mereka bukanlah untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, tetapi pada kemunafikan untuk memamerkan diri mereka. Mereka berusaha menyunatkan diri maupun orang lain untuk membanggakannya dalam daging. Mereka bangga bahwa jika membuat begitu banyak orang bersunat, mereka adalah orang-orang yang memiliki kesalehan yang lahiriah, tetapi tidak memiliki kekuatan kesalehan. Isu tentang sunat yang tidak menjadi masalah sekarang merupakan masalah yang paling serius pada saat itu. Pada saat itu, ketika orang Kristen bertemu, salam yang paling penting adalah, apakah Anda bersunat? Kita dapat melihat betapa serius isu tentang sunat ini pada saat itu. Jika kita jatuh ke dalam hal-hal yang membanggakan dalam daging kita, pada akhirnya kita tidak dapat melihat Tuhan dan hanya dapat melihat manusia saja. Ketika manusia mengakui saudara, saudara menyukainya. Dan ketika tidak, saudara merasa kecewa dan terluka hatinya. Paulus mendefinisikan para legalis ini sebagai mereka yang ingin bermegah secara lahiriah dan tidak perlu menerima satu pendapat pun mereka. Dalam ayat 14-16, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Para legalis jatuh pada kehidupan agama secara lahiriah dan bermegah pada diri, tetapi Rasul Paulus tidak mau bermegah selain pada penyaliban Kristus Yesus dan Injil sejati yang memberi keselamatan. Rasul Paulus menekankan bahwa kita dapat menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus dan bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Yang penting adalah menjadi ciptaan baru. Itulah yang ada artinya. Ciptaan baru mengacu pada keadaan di mana gambar Allah telah dipulihkan dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saat kita menerima Yesus Kristus, karya penciptaan ulang datang. Hidup kita sebagai ciptaan baru dimulai. Dari titik ini kehidupan damai sejati yang tidak dapat diberikan dunia. Kehidupan bersyukur atas rahmat Tuhan yang luar biasa dimulai. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang bisa kita banggakan di muka bumi ini. Yang perlu kita lakukan adalah bermegah hanya pada Yesus Kristus, yang merupakan satu-satunya jalan bagi kita untuk menerima ciptaan baru. Sebenarnya Rasul Paulus adalah orang yang memiliki sangat banyak hal untuk dibanggakan di dunia ini. Dia adalah seorang Faris atas orang Faris. Ia telah belajar hukum Taurat di bawah Gamaliel, seorang yang tertinggi pada masanya.
Dia memiliki status pendidik tertinggi dan berfokus pada penegakan hukum Taurat. Dia mengaku pada dirinya bahwa dia tidak bercacat tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat. Namun, setelah bertemu dengan Yesus Kristus yang telah bangkit di jalan menuju Damsyik, hidupnya benar-benar terbalik. Dia menyadari bahwa semua yang dia banggakan sampai sekarang hanyalah sampah. Dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 9, dia mengaku bahwa dia menganggap segala sesuatu kecuali Yesus Kristus sebagai sampah. Ia menyadari bahwa bertemu dengan Yesus Kristus dan mengenal Yesus Kristus lebih dalam dan realistis adalah hidup yang paling berharga. Rasul Paulus sampai pada tahap ini dalam 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Filipi 1 ayat 18, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu akan bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Satu-satunya kebanggaan Rasul Paulus adalah memberitakan hanya Kristus, Injil. Kita juga harus merasakan kebahagiaan terbesar dalam hidup di sini. Pendeta Spurgeon yang disebut Pangeran Khotbah memberikan kesaksian seperti ini. Suatu hari saat saya merenungkan Alkitab dengan tenang, muncul ayat-ayat tentang penyaliban Yesus, tetapi hatiku tidak tergerak. Jadi saya mulai menangis. Tuhan, mengapa saya kehilangan rasa syukur di depan penyaliban yang menyelamatkan saya? Saudara-saudara, jika kita telah kehilangan rasa syukur terhadap salib Yesus Kristus, ada sesuatu yang salah secara dasar pada iman kita. Ketika saudara memikirkan Yesus Kristus, jika saudara-saudara menerus dipenuhi dengan rasa syukur dan rasa haru, dan juga jika saudara menjalani kehidupan yang memegahkan Kristus, itu adalah keadaan kesehatan rohani yang normal. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan yang memegahkan Yesus Kristus yang memberi keselamatan sebagai penginjilan di ladang saudara masing-masing. Pokok bahasan yang kedua adalah antusiasme dalam perjanjian. Dalam ayat 17, selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusupkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Paulus mengatakan kepada mereka untuk jangan menyusahkan dirinya dengan keraguan tentang kerasulannya dan pertanyaan tentang sunat. Dia juga mengatakan bahwa di dalam dia ada tanda-tanda milik Yesus. Tanda itu disebutkan stigmata dalam bahasa Yunani yang mengacu pada mencap, menandai sapi atau domba untuk menunjukkan kepemilikan, atau Tuhan menandai tubuh budak untuk menunjukkan kepemilikan. Tanda di sini berarti Paulus yang dipanggil sebagai rasul adalah milik Yesus. Dengan kata lain, ini mengacu pada luka dan penderita sambil memberitakan Injil Kristus Yesus. Dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 27 menjelaskan secara rinci penderitaan dan penganiayaan yang dialami Rasul Paulus demi Injil. 5 kali aku disesat orang Yahudi,
setiap kali 40+1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri, rela dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Sebenarnya jarang ada orang yang memiliki tanda Yesus seperti itu demi Injil. Rasul Paulus menekankan bahwa tanda Yesus ini membuktikan dengan jelas bahwa dia adalah seorang rasul dan bahwa dia mengatasi kesulitan tersebut untuk menjaga kemurnian Injil Yesus Kristus. Alasan dia menderita penderitaan seperti itu adalah untuk melindungi Injil Yesus Kristus yang murni. Maka jangan katakan lagi secara hukum Taurat agar tidak tersesat Injil. Jangan tertipu lagi. Antusiasme Paulus dalam perjanjian dicatat di sini. Tuhan akan menerima antusiasme yang terukir dalam hati saudara karena Injil sebagai kemuliaan terbesar dengan tanda Yesus. Dalam buku yang berjudul Perjalanan Musafir, ada salah satu tokoh yang bernama Jinjung, berarti jujur dan setia. Dia memberitakan kesaksian saat dia mendekati akhir perjalanannya seperti ini. Saya akan membawa bekas luka dan tanda saya kepada Tuhan yang akan memberi upah sebagai bukti mengasihi Tuhan. Yang penting adalah kita pun apakah ada tanda-tanda milik Yesus dalam kehidupan kita atau tubuh kita tanpa peduli mengalami sakit fisik atau tidak. Dalam Kisah Para Rasul pasal 11, sama seperti para murid gereja Antioquia pertama kali disebut Kristen. Kita harus memiliki identitas yang jelas sebagai milik Yesus. Kita adalah milik Yesus yang ada tanda-tanda Yesus. Amin. Luka dan rasa sakit yang saudara diderita karena Injil pasti akan mengalir keluar sebagai bau yang harum dari Yesus Kristus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi seorang yang memenuhi bau yang harum dari Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, sebuah informasi yang mengklaim Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengeluarkan kriteria kelompok usia terbaru teredar di media sosial. Dalam narasi yang beredar disebutkan bahwa rentang usia pemuda adalah dari 18 sampai 65 tahun. Sementara orang berusia 66 sampai 79 disebut setengah baya. Informasi tersebut tidak benar atau hoax. Tetapi jika kita melihat data ini, kita dapat menjadi setuju. Mereka membagi kehidupan manusia ke dalam 5 kelompok usia sebagai berikut. 0 sampai 17 tahun sebagai anak-anak di bawah umur. 18 sampai 65 tahun sebagai pemuda. 66 sampai 79 tahun sebagai setengah baya. 80 sampai 99 tahun sebagai orang tua. 100 tahun ke atas sebagai orang tua berusia panjang. Sampai usia 65 tahun masuk golongan kelompok pemuda.
Maka sebagian besar saudara-saudara di sini akan termasuk salah seorang pemuda, bukan? Alasan saya mengatakan ini adalah usia kita masih cukup untuk bekerja demi Tuhan. Menjalani kehidupan yang meninggalkan jejak Yesus tidak peduli berapa usia kita. Karena kehidupan kita berakhir ketika tugas kita selesai. Kita hanya perlu menjalani hidup yang memegahkan Kristus selama kita hidup. Dengan semangat seorang pemuda, dengan satu hati, bulat hati, dan kontinuasi yang berkelanjutan. Saya harap saudara setiap jemaat Indonesia akan menjalani kehidupan seorang penginjil yang mengajar segala sesuatu tentang Tuhan Yesus Kristus dan memberitakan kerajaan Allah seperti Rasul Paulus dengan berani dan tanpa ragu-ragu. Saya memberkati saudara dalam nama Yesus Kristus, kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus yang menunjukkan kehadiran saudara sebagai pemuda rohani yang penuh vitalitas sampai hari saudara memenuhi tugas saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kiranya kami dapat memegahkan hanya Yesus Kristus, bukan diri kami dalam kehidupan kami. Biarlah kami hidup sebagai pemuda rohani selama seumur hidup kami untuk bekerja demi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.